Jadi jangan ke DPR. Terus gimana Gus? Saya kan masuk partai diajak Gus Dur. Saya bilang, saya masuk partai diajak Gus Dur, kan mestinya orang di partai itu ya jadi anggota DPR lah. Enggak, kalau Pak Mahfud tuh nanti cocoknya dari ketua MA katanya. MA itu Mahkamah Agung. Untuk penegakan hukum katanya. Kalau Khofifah, Alwi dan Hikam itu nanti biar jadi menteri lagi. Loh Gus, yang nentukan jadi menteri itu kan presiden. Ya nanti kita urus lah. Yang milih ketua Mahkamah Agung itu kan dipilih DPR dulu lalu dipilih oleh hakim-hakim agung sendiri. Pokoknya nanti kita urus. Tidak cocok kamu berempat itu ke DPR. Lalu saya sebut nama-nama lain. Gus, ini kok boleh? Ini kok boleh? Masa saya tidak boleh? Kalau itu kan memang tukang bohong katanya. Itu memang tukang bohong, cocok di DPR untuk menghadapi orang-orang yang sama tukang bohong katanya. Nah itu saudara, sudah saya tulis itu di koran ketika Gus Dur baru wafat gitu. Jadi ini bukan cerita baru, sudah saya tulis di Jawa Pos dulu dan banyak dikutip orang sebagai seperti lucu-lucuan, tetapi itu benar ketika Gus Dur mengatakan DPR itu kan tempatnya taman kanak-kanak gitu. Kamu tuh enggak cocok di situ gitu. Tapi akhirnya kami tetap bilang Gus Dur, Gus ini pemilu tidak main-main. Kita mengembalikan kebesaran PKB. Karena begini hadirin sekalian, ketika Gus Dur itu berhenti atau jatuh dari presiden, itu satu cerita yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Meskipun sudah saya tulis tapi tidak banyak yang mengerti. Begini, ketika Gus Dur tuh jatuh dari presiden, Gus Dur tuh manggil saya, Pak Mahfud katanya, saya minta Pak Mahfud masuk PKB. PKB itu harus dikembalikan. Terus gimana Gus? Saya mau mengundurkan diri. Saya mau berhenti dari PKB, kata Gus Dur. Jadi nanti saya minta ada waktu itu 4 orang disebut oleh Gus Dur. Pak Mahfud, Pak Hikam, Pak Hilal dan Marzuki Usman. Tolong dibantu PKB diurus. PKB itu perlu pemikir-pemikir, bukan hanya pekerja-pekerja. Yang lain-lain kan seperti Khofifah, Saifullah dan macam-macam sudah di dalam. Ali Maskur Musa. Saya kan waktu itu masih di luar, berarti jadi menteri. Saya bilang, Gus, saya ini pegawai negeri. Saya ini guru besar dan saya dapat gaji sebagai pegawai negeri. Kalau saya masuk partai kan, saya harus berhenti. Gaji saya ya diputus oleh pemerintah karena tidak boleh seorang guru besar negeri pemerintah itu mengurus partai dan masuk DPR. Oleh sebab itu jawaban saya nanti kan saya sampaikan ke Gus Dur sesudah Gus Dur pulang dari Amerika. Waktu itu mau berangkat ke Amerika. Terus sudah itu saya pikir-pikir, sebelum Gus Dur pulang dari Amerika saya telepon ke Amerika. Akhirnya saya katakan justru sebaliknya, PKB ini akan hancur kalau Gus Dur pergi. Oleh sebab itu saya tidak mau masuk PKB kalau Gus Dur keluar dari PKB. Terus akhirnya pulang dari Amerika. Ya sudah kalau begitu, kita jalan gitu. Nah itulah ceritanya saya terus masuk PKB bersama Gus Dur di tahun 2001 akhir pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, ini penting karena jatuhnya Gus Dur itu dulu melalui beberapa peristiwa-peristiwa dramatis begitu. Yang sebenarnya kalau Gus Dur tuh mau tidak jatuh, artinya mau beroportunis, berakrobat seperti kata Gus Solah tadi, itu pada waktu itu bisa. Karena apa? Karena saya bersama Bu Khofifah, bersama Pak Alwi bertiga, ketika Gus Dur tuh menjelang jatuh ini, ketemu dengan Taufik Kemas, lalu Hamzah Has ditemani Ali Marwan Hanan, lalu Akbar Tanjung dengan MS Hidayat,
Tapi MS Hidayatnya terus tidak ikut pertemuan, tapi pertemuan itu di rumah MS Hidayat. Lalu 4 partai ini kalau kompak, Gus Dur tidak jatuh, karena suaranya besar sekali. Golkar, PDIP, P3, PKB. Yang lain itu tidak akan mencapai quorum kalau akan menjatuhkan Gus Dur. Nah pada waktu itu, pertemuan sore hari itu, saya mewakili Gus Dur lah, dan Bu Khofifah dan Pak Alwi, mengatakan begini, ini kan Gus Dur tidak ada salahnya. MPR itu memorandumnya kan hanya menyebut patut diduga, ikut terlibat. Patut diduga itu secara hukum tidak bisa dijatuhi sanksi politik karena menurut TAP MPR nomor 3 tahun 78 untuk menjatuhkan presiden itu benar-benar bersalah melanggar haluan negara, bukan patut diduga. Ya terus gimana katanya? Gus Durnya kayak gitu. Udah, nanti Gus Dur kita anggap selesai masalahnya, tapi ada syarat, kata 3 pimpinan partai ini, Pak Hamzah Has, Taufik Kemas, dan Akbar Tanjung. Apa? Begini, Gus Dur terus pemerintahan sampai selesai, tetapi kabinetnya harus dirombak. Kabinet harus dirombak dan menteri-menteri yang akan menjadi menteri yang akan diangkat oleh Gus Dur dalam perombakan kabinet ini harus minta persetujuan kepada pimpinan partai. Setiap partai punya jatah berapa, namanya siapa, itu pimpinan partai yang menentukan. Saya, Bu Khofifah dan Pak Alwi senang, wah pokoknya Gus Dur selamat apapun lah gitu. Kita gembira pulang. Akhirnya saya datang ke Gus Dur. Gus, sudah selesai nih lobbynya. Kita ketemu nanti di Bogor dengan pimpinan partai, pengumuman bahwa masalah memorandum selesai dan Gus Dur tidak akan masuk ke memorandum berikutnya, akan selesai gitu. Tapi ada syaratnya, Gus. Apa syaratnya? Gus Dur harus merombak kabinet, menteri-menterinya diganti, dan saya dengan Bu Khofifah, Pak Alwi sudah rela, tidak usah jadi menteri, kasihkan aja ke sana kepada partai itu, dan kami ya membantu Gus Dur, tidak harus jadi menteri, kami bantu, pokoknya Gus Dur tetap presiden. Terus siapa menterinya? Menterinya akan diusulkan nama-namanya oleh mereka. Gus Dur tuh marah, nggak bisa katanya, demokrasi itu bukan pasar. Saya lebih baik berhenti dari presiden daripada saya didikte oleh partai-partai dengan cara melanggar konstitusi. Gus Dur. Masih ingat ya Bu Khofifah ya? Ingat. Gus Dur, saya lebih baik berhenti daripada saya didikte oleh partai-partai. Ini presiden punya hak prerogatif mengangkat menteri, tidak boleh didikte oleh partai, kata Gus Dur. Lalu Gus Dur kan suka bicara. Jadi ngomong ke koran begitu, bahwa sudah ketemu tim lobby presiden dengan 3 pimpinan parpol besar, sudah ada kesepakatan, tidak ada memorandum berikutnya, tidak akan dijatuhkan. Gus Dur tidak akan ada sidang istimewa presiden, tapi saya menolak syaratnya, kata Gus Dur. Diumumkan ke koran. Jadi perjanjian ketemu di Bogor tuh tidak mau lagi pimpinan partai, orang saya sudah syaratnya udah ditolak sebelum ketemu. Nah, akhirnya sebelum itu, sesudah saya bersama Bu Khofifah itu gagal meyakinkan Gus Dur, saudara, besoknya itu saya bersama Al Hilal Hamdi temui Gus Dur di ruang presiden. Bapak Presiden, masih ada waktu untuk presiden tidak sampai jatuh dari presiden. Apa? Itu yang syarat dikemukakan oleh 3 pimpinan partai itu. Gitu. Gus Dur merombak kabinet, dan kabinetnya terserah partai. Gus Dur tetap presiden lah, aman. Gitu. Kata saya dan Pak Hilal. Lalu, nggak bisa, saya sudah bilang kemarin, nggak mau saya begitu, nggak mau didikte-dikte begitu. Kata Gus Dur. Lalu Hilal Hamdi bilang, Gus, ini kan fakta bahwa Gus Dur sudah lemah, Gus Dur sudah kalah secara politik. Terima saja, biar tidak jatuh. Gus Dur ngebrak meja waktu.
Kita tidak boleh tunduk pada fakta, kata Gus Dur. Kalau kita mau berjuang, harus melawan fakta dan membuat fakta baru. Itu kata Gus Dur. Lalu dia mengingatkan begini, coba kita dulu mau menjatuhkan Pak Harto itu melawan fakta. Tapi bisa kalau kita semua kuat, berjuang dan punya tekad untuk terus memenangkan perjuangan ini. Nah itulah Gus Dur, saudara sekalian. Bahkan ada yang lebih gawat dari itu, lebih gawat dari itu. Pada awal Juni saya ditelepon oleh seseorang yang katanya ingin ketemu Gus Dur, itu tokoh-tokoh Islam yang nama hebat-hebat. Saya tidak usah sebut namanya karena ada yang masih hidup, beberapa orang, ada 7 orang. Nanti 30 tahun lagi mungkin saya tulis. Sekarang saya tulis peristiwanya aja begini. Ini serius. Pak Mahfud, tolong diatur saya ketemu dengan presiden. Ini kami tokoh-tokoh Islam ingin turut memberikan solusi atas kemelut politik yang sangat panas ini. Oke? Saya bilang. Pas hari Minggu di awal Juni, kalau tidak salah sekitar tanggal 6 gitu, saya atur, Gus, yuk, ini ada mau ketemu. Oh boleh, kata Gus Dur. Bagus gitu. Terus diatur jadwalnya hari Minggu jam 8. Gus Dur tidak tanya agendanya apa, saya juga tidak tanya agendanya apa ke orang itu. Cuma ingin ketemu, memberi solusi gitu. Nah, jam 7 saya sudah di istana, ketemu Gus Dur. Pak Mahfud, ini yang mau ketemu saya agendanya apa? Oh iya, saya tidak tahu, saya telepon orangnya. Pak, kita nanti jam 8 ketemu ya, ini jam 7. Tapi presiden tanya agendanya. Nanti disampaikan ke presiden. Tidak bisa dong, masa mau tiba-tiba bicara presiden tanpa jelas apa masalahnya yang akan disampaikan. Lalu usulnya begini. Nanti tolong sampaikan ke presiden. Presiden jangan mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan MPR. Tapi presiden supaya membuat dekret negara Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Ganti Pancasila menjadi negara Islam. Wah, saya kaget mendengar itu. Saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini tamunya si A, si B, si C ingin ketemu presiden, mau mengusulkan agar Indonesia tidak berdasar Pancasila lagi, dan kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu dalam waktu sehari 2 hari Jakarta ini akan dikepung oleh seluruh umat Islam yang akan membela Gus Dur di Jakarta. Sehingga Gus Dur selamat dan Indonesia ini akan dibela oleh umat Islam karena itu adalah perintah presiden dan dekret presiden. Lagi-lagi Gus Dur marah, saya lebih baik jatuh dari kedudukan presiden daripada saya mengkhianati republik ini, melanggar konstitusi. Itu sudah saya tulis di buku saya pada tahun 2003, judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Kalau yang cerita saya calon DPR tadi kan calonnya tahun 2003, jadi buku saya sudah terbit, itu saya tulis bersambung di koran Jawa Pos pada saat itu. Nah, hadirin sekalian, itulah Gus Dur, punya prinsip yang tegas, tapi juga cara menyampaikannya lucu. Seperti kalau sedang serius gitu, serius, kalau marah betul, bahkan Gus, kata si Marsilam itu, ini sebagai sahabatmu, tidak ada jalan lain, kompromi dulu. Tapi Gus Dur marah lagi, naik dong. Tidak bisa, jangankan hanya sahabat seperti kamu, anak istriku saja kalau melanggar prinsip saya tolak usulnya. Itu Gus Dur, betul. Nah, saya sekalian, tapi lucu tadi seperti calon anggota DPR kan lucu, dan lebih banyak lucu-lucunya kalau terutama kalau soal program-program, Gus Dur tuh nyampaikannya itu kadangkala bergurau saja. Tetapi kalau prinsip seperti tadi marah. Kalau program-program misalnya, Gus, saya kok diangkat jadi Menteri Pertahanan, apa tugas saya? Loh, saya juga enggak tahu, kata Gus Dur. Coba bayangkan, bergurau begitu itu. Saya tidak tahu, tapi kan antum kan profesor, masa tugasnya tanya ke presiden?
Gitu. Kalau nggak tahu betul, kamu datanglah ke Pak Yudhoyono tuh tanya, militer itu apa, pertahanan itu apa, gitu. Jadi begitu Gus Dur, tapi pasti bisa, kata Gus Dur pada waktu itu. Nah, hadirin sekalian, lalu menjelang Gus Dur wafat, tuh kan ada peristiwa. Ya kira-kira 3 atau 4 bulan sebelum Gus Dur wafat, itu kan saya ketua MK. Saya ketua MK. Lalu ada gugatan ke MK untuk mencabut atau agar MK membatalkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 tentang penodaan agama. Itu mereka minta, para penggugat ini minta, ada 20 orang lebih, 20 kelompok lebih, 34 kalau tidak salah, banyak sekali. Karena undang-undang penodaan agama ini dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar kebebasan beragama. Gus Dur termasuk salah satu pemohon di situ. Sementara NU dan Muhammadiyah dan Kementerian Agama keras tidak setuju itu dicabut. Gus Dur termasuk salah satu pemohon. Tapi Gus Dur itu hebatnya, datang beliau itu setiap hari Jumat, biasanya di MK itu agak longgarnya tuh mulai jam 11 sampai jam 2. Sehingga saya bisa nengok ke rumah sakit, ke RSJM, beliau cuci darah jadwalnya itu. Nah saya datang ke Gus Dur. Sebelum saya bicara, beliau udah bicara begini, Pak Mahfud katanya, saya mengajukan gugatan ke MK. Iya Gus, saya sudah tahu tentang undang-undang penodaan agama. Itu melanggar hak asasi manusia, harus dicabut oleh MK. Gus, saya bilang, itu saya sudah punya pendapat lama sebelum saya jadi ketua MK, itu tidak bisa dicabut melalui proses hukum. Itu hanya bisa dicabut melalui proses politik. Seharusnya kalau Gus Dur mau cabut, kenapa dulu tidak waktu Gus Dur jadi presiden saja, lebih mudah. Ya kan, presiden pada waktu itu belum ada ketentuan tentang prolegnas, program legislasi nasional. Presiden bisa membuat sewaktu-waktu undang-undang itu. Kenapa? Wah itu angel ya DPR-nya katanya. Loh, MK lebih sulit lagi Gus, ya bilang. Oleh sebab itu, ya gimana menurut Pak Mahfud? Ya kalau saya tetap itu, tetapi nanti tetap kita sidangkan. Lalu Gus Dur begini, Pak Mahfud sekarang hakim. Putuskan menurut keyakinan Pak Mahfud. Saya sekarang warga negara, bukan presiden. Jangan terpengaruh, kata Gus Dur. Apa yang menurut Pak Mahfud secara konstitusi benar, secara hukum benar, putuskan saja. Tapi harus fair. Jangan karena tekanan publik, jangan karena siapa-siapa. Nah itulah kemudian saudara, undang-undang penodaan agama itu gugatannya ditolak oleh MK dan MK mengatakan itu wewenang DPR. Nah, ini saya melihat pada waktu itu gerakan-gerakan Islam itu senang semualah. Hebat tuh MK menolak, menyerahkan ke DPR karena bukan bidangnya. Nah, saya melihat ada inkonsistensi akhir-akhir ini ketika MK menolak gugatan tentang zina dan LGBT bahwa itu adalah wewenang DPR, malah MK dicaci maki. Tidak konsisten kan? Tadi katanya bagus kalau diserahkan ke DPR. Sekarang MK salah karena nyerahkan ke DPR gitu. Nah itu apa artinya, saudara? Sebenarnya sikap politik atau pandangan politik seseorang, ideologi seseorang itu bisa mempengaruhi atau mengubah sikap seseorang. Banyak orang tidak punya konsistensi. Menjadi avanturir, kata Gus Solah tadi. Sehingga saya ingin menyimpulkan agar kita bisa bergantian gitu, bahwa Gus Dur itu orangnya sebagai pemimpin itu lurus, tegas dan kritis.
lurus, tegas, dan kritis. Nggak mau dia didikte, nggak mau disantet, tapi lurus saja. Saya konstitusi gitu. Oleh sebab itu sesudah Gus Dur jatuh, dicari salahnya nggak ada. Gus Dur tuh bukan orang yang tersandera gitu. Sekarang ini banyak loh pejabat kalau sudah turun tuh pada takut. Sudah tidak ada jabatannya, tidak ada yang membackingi, ada salah, dikejar-kejar, dijadikan objek sebagai pelanggar, isu pelanggar hukum, korupsi dan sebagainya. Gus Dur kan tidak. Itu karena orangnya itu lurus dan tegas pada sikap. Nggak mau tuh main-main. Gitu. Dan sangat sederhana pembawaannya, tidak jaim istilah anak sekarang jaga image, tidak. Dia Gus Dur tuh ketemu siapa aja ya sama aja, kalimatnya sama, guraunya sama. Dengan ajudan ya bergurau-gurau gitu. Kalau ada tamu gitu, mau masuk ke istana tamu, dilarang oleh Pas Pampres, masuk lewat HP-nya Gus Dur. Gus, saya mau masuk ini, dilarang oleh Pas Pampres, suruh jemput sama Gus Dur, jemput tuh keluar tuh. Ada kiai siapa dari Lampung katanya, ada kiai siapa dari Lamongan, suruh jemput keluar. Nggak usah pakai ini, suruh masuk aja ke sini, saya ada katanya. Sekarang nggak bisa, saudara, nggak bisa sembarangan. Atau dulu juga nggak bisa, selain zaman Gus Dur, nggak bisa begitu, keluar masuk begitu. Artinya Gus Dur itu sangat sederhana. Kemudian tidak menuhankan jabatan. Gus Dur itu, ya itu tadi, ya jatuh kan. Pada waktu hari jatuh itu yang mau menjelang jatuh itu kan yang gelisah itu orang seperti Khofifah gitu ya. Gus Durnya sendiri ketawa-ketawa itu. Iya kan? Saya ya gelisah, Pak Alwi gelisah, kiai-kiai gelisah, katanya berdoa dari Gus Dur ketawa-ketawa aja. Bu Khofifah itu dulu ketika kenapa sih Gus Dur sudah lurus-lurus begitu? Kok masih banyak orang mau menjatuhkan? Lalu ada bisik. Mungkin katanya, mungkin Gus Dur tuh lupa bayar zakat karena terlalu sibuk. Nggak pernah ngitung berapa zakatnya harus bayar pada siapa. Tahu nggak, mendengar bisikan begitu, Bu Khofifah itu ngumpulkan uang 20 ribuan, puluhan ribu, masuk ke pelosok-pelosok kampung kumuh itu, bagi ini zakatnya Gus Dur, ini zakatnya Gus Dur. Saking ingin menyelamatkan Gus Dur itu, Bu Khofifah itu. Itu saya yang tahu karena dia pagi-pagi tanya mau kemana ini bagi zakat ini. Gus Dur ini harus disakati, mungkin belum zakat dia katanya. Bu Khofifah itu mengumpulkan uang yang ratusan ribu ditukar puluhan ribu dibagi ke kampung-kampung kumuh orang-orang miskin. Gus Durnya sendiri tenang aja katanya. Waktu Gus Dur itu jatuh pada tanggal 23 Juli, saya itu sedang diutus oleh Gus Dur ke Surabaya untuk meresmikan Universitas Madura. Ketika saya mau berangkat, Gus Dur itu bilang begini, Pak Mahfud, itu orang Madura itu perlu universitas negeri. Ini sudah saya tanda tangan ini SK penegriannya. Pak Mahfud ke sana aja. Biar bangga orang Madura diresmikan universitasnya oleh orang Madura juga katanya. Kata Gus Dur. Memang pada waktu itu lucu. Orang Madura tuh ingin punya universitas negeri. Sesudah diperiksa itu syarat teknisnya tidak memenuhi. Kan harus punya fakultas eksakta 3 dibanding 2 ilmu sosial dan agama. Di sana itu fakultas eksaktanya 1, ilmu sosial dan agamanya 3. Universitas Madura yang sekarang itu ditolak oleh Mendikbud, oleh Dirjen Dikti, ditolak oleh Menpan, ditolak oleh Menteri Keuangan, anggarannya tidak ada. Kata Menpan ini tidak cocok dengan aturan, kata Dikti tidak cocok juga teknisnya. Lapor saya ke Gus Dur, Gus tidak bisa Bu, teknisnya tidak memenuhi syarat. Orang Madura kok suruh nunggu teknis, tidak bakal terpenuhi itu, kata Gus Dur. Orang Madura sudah bawa sini SK-nya, saya tanda tangan sekarang katanya. Lalu Universitas Madura itu satu-satunya universitas yang tidak memenuhi syarat tapi ditandatangani oleh presiden itu jadi universitas. Saya masih nyimpen tuh surat-suratnya dengan Gus Dur. Kata Gus Dur, kalau orang Madura suruh memenuhi syarat teknis tidak mungkin bisa, berapa tahun lagi itu, sekarang aja katanya. Dan itu SK peresmian penegrian Universitas Madura itu, saudara, itu ditandatangani hari Minggu, coba, bukan hari kerja.
Hari Minggu. Sudah bawa sini terus berangkat kamu. Orang Madura itu nanti kita buatkan jembatan, sekarang buatkan universitas dulu. Jadi pada waktu itu jembatan Suramadu itu sudah mulai terbentuk, kepres dan sebagainya. Sehingga sejak zaman Habibie sih, zaman Habibie, Gus Dur, kemudian selesai Mbak Mega, kemudian selesai zaman Pak SBY, itu lewat 4 presiden, bukan hasil 1 presiden itu. Sebenarnya dari awal sudah ada. Nah, dan yang terpenting dari itu semua, saudara, akhirnya saya ingin mengatakan Gus Dur itu kecintaannya terhadap Indonesia itu luar biasa. Saya kira begini, kalau kita lihat fase-fase perjuangan Indonesia itu mengenai hubungan agama dengan negara, itu pada awal-awalnya kan Islam dan negara dipertentangkan, bahwa yang satu ingin negara Islam, satu ingin negara kebangsaan. Ribut, akhirnya kompromi. Kompromi di Piagam Jakarta diubah lagi. Ribut lagi. Oh. Assalamualaikum Kiai Soleh. Ya. Kiai Soleh Iskandar. Mulai mempercepat langkah-langkah integrasi bangsanya dan mulai membangun secara lebih terencana. Nah, itu antara lain dilakukan oleh Gus Dur. Maka dengan demikian itu saja kenangan saya yang disampaikan malam ini, tapi kenangan saya yang banyak itu sudah saya tulis di dalam buku Setahun Bersama Gus Dur. Itu tadi cuplikan-cuplikan kecilnya saja. Terima kasih Gus Solah dan warga Tebu Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah kita saksikan bersama pidato kesaksian sahabat pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama pidato kesaksian sahabat Gus Dur yang kedua, yaitu Bapak Dr. Rizal Ramli. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan Indonesia di masa Gus Dur menjabat. Terus saksikan TV Sebelah Nusantara, santun menyejukkan. Pintar pencitraan, rakyat butuh pemimpin yang kerja. Memang ada yang tanya sama saya, kok Ibu Khofifah nggak malu sih, udah jadi menteri, kok mau jadi gubernur? Tapi dari awal sebetulnya passion Ibu Khofifah setelah Gus Dur nggak ada, kepengen jadi gubernur di Jawa Timur. 5 tahun yang lalu seharusnya Khofifah menang, tapi Mahkamah Konstitusi disogok supaya kalah. Saya kira sebentar lagi insya Allah Jawa Timur akan punya gubernur yang betul-betul punya passion untuk membuat Jawa Timur maju. Jawa Timur ini orangnya berani-berani. Ada profesor terkenal dari MIT, namanya Profesor Lance Taylor. Mengkaji kenapa sih ada negara yang maju, yang makmur, kenapa ada negara yang biasa-biasa aja. Kesimpulannya sederhana. Kalau negaranya, pemimpinnya berani mengambil risiko, berani melakukan inovasi, pasti jadi maju dan makmur. Contohnya Gus Dur, berani mengambil risiko dan inovasi. Jawa Timur, karena orangnya berani mengambil risiko, saya percaya di bawah Ibu Khofifah akan lebih hebat dan lebih makmur lagi. Mbak Alisa Wahid, saya baru sadar Mbak Alisa Wahid ini fan-nya banyak banget di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pengganti Ibu Khofifah. Amin. Mbak Lili Wahid, teman Badung saya, kalau mau Badung saya ketemu Ibu Lili itu.
guru, kiai, santri, pesantren. Saya cerita sedikit. Menjelang Gus Dur pergi, dirawat di Rumah Sakit Cipto, saya datang ke kamarnya. Beliau memang orangnya, PD-nya luar biasa. Dia katakan, Rizal, saya itu lebih sehat dari kamu. Saya bilang, yang benar Gus. Saya lebih sehat dong dari Gus Dur. Buktinya saya jalan-jalan, Gus Dur tiduran di situ. Saya bilang, kamu salah. Saya setiap seminggu 2 kali, saya cuci darah. Darah saya bersih. Lah kamu darahnya kotor. Katanya. Itu Gus Dur PD. Terus yang terakhir, sebelum beliau pergi, kami kunjungi bersama Mas Adi dan kawan-kawan di Rumah Sakit Cipto. Dia bilang, Rizal, saya sebentar lagi akan naik pangkat. Maksud Gus Dur naik pangkat? Ya saya akan dapat penugasan lah dari Allah, naik pangkat. Ya saya akan gantikan SBY. Waktu itu saya kaget. Tapi rupanya bukan itu. Beliau naik pangkat, dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa untuk dijadikan wali Indonesia yang ke-10. Di luar soal perjuangan Gus Dur sejak muda, soal demokrasi, soal pluralisme, sebetulnya prestasi pemerintahan Gus Dur dalam bidang ekonomi banyak yang luar biasa dalam waktu yang pendek. Dalam waktu hanya 2 tahun. Yang pertama, ketika saya masuk diangkat jadi Menko, sebelumnya Gus Dur panggil saya dulu. Rizal, kamu saya angkat jadi Ketua BPK. Saya bilang, Gus, terima kasih. Ketua BPK itu biasanya 60 tahun, Gus. Saya 45. Jadi nanti Gus Dur, kalau saya udah 60 tahun, telepon saya jadi Ketua BPK. Beliau ketawa. Yang kedua, dia panggil lagi saya. Dia bilang, Rizal, kamu jadi Dubes Amerika. Saya bilang, Gus, terima kasih. Gus Dur ini persis kayak Belanda. Dia bilang, kenapa? Yang Badung-Badung dibuang ke luar negeri, saya cuma datang di pesta diplomatik aja. Gus, terima kasih, Gus. Akhirnya yang ketiga, dia bilang, saya capek mikirin kamu nih. Kamu harus mau jadi ketua Bulog. Saya bilang, Gus, saya nggak bisa nolak. Tetapi, saya mohon maaf, saya hanya bersedia 1 tahun aja. 1 tahun Gus Dur pecat saya atau saya ngundurin diri. Gus Dur bilang, ya udah deh, pokoknya ambil dulu deh urusan belakangan. Nah, saya ketua Bulog, saudara-saudara, bapak-bapak, saya jaga harga beras itu stabil. Bahkan setelah kami, selama pemerintahan Gus Dur, harga beras itu stabil, nggak berubah sama sekali. Tanpa import. Kalau stabilin harga beras dengan import itu mudah sekali. Caranya sebetulnya sangat sederhana. Saya menganggap komoditi beras seperti valuta. Stok kita hanya 2 juta ton, pasar 40 juta ton harus stabil. Jadi saya jam 2 sore dapat laporan dari 10 pasar induk paling besar di Indonesia. Ada yang naik 50 perak di komputer saya kuning. Ada yang naik 100 perak merah. Langsung saya telepon. Surabaya kadoloknya kenapa naik 100 perak? Ada pedagang Pak yang nahan beras nggak mau jual. Kalau gitu banjirin 3 minggu 100.000 ton. Yang sok-sok mau spekulasi rugi nggak bisa dagang. Orang beli beras Bulog. Ya. Kalau di Medan naik saya telepon banjirin 50.000. Mana kuat swasta lawan negara. Akhirnya stabil karena yang mau spekulasi nggak berani. Jadi itu tidak banyak pemerintahan yang bisa stabilkan harga beras tanpa impor. Kalau pakai import itu mudah sekali. Tinggal beli import, banjirin, selesai. Tapi tanpa import, hanya pemerintahan Gus Dur yang bisa lakukan.
Yang kedua, waktu kami masuk, minus 3%. Dalam waktu kurang dari 21 bulan, ekonomi kita genjot, naik dari minus 3 ke 4,5%. 7,5% dalam waktu 21 bulan. Enggak mudah. Di samping itu, biasanya kalau pertumbuhan ekonomi naik, hutang pasti nambah. Pemerintahan Gus Dur satu-satunya yang ekonominya naik, hutangnya berkurang. 4,15 miliar dolar. Baik dengan saya swap, hutang dengan hutan, saya swap, hutang mahal dengan bunga murah, saya upayakan dapat grant terbesar dalam sejarah Indonesia, 500 juta dolar dari pertemuan CGI di Tokyo. Tidak ada pemerintah, ya kan? Bahkan ada pemerintah yang ekonominya mandek, utangnya naik terus. Gitu. Tapi Gus Dur, ekonomi tumbuh dari minus 3 ke plus 4,5%, hutang berkurang 4,5 miliar dolar. Yang ketiga, ekspor. Kita genjot bisa naik 2 kalinya. Yang ketiga, yang keempat tadi, beras dan pangan stabil, sehingga daya beli masyarakat nggak turun. Itu kan waktu itu masih krisis. Kalau daya beli masyarakat turun, ya bisa goyang lagi demokrasinya. Yang kelima, kami naikkan gaji PNS 2 kali, total 125%. Kagak ada pemerintah yang berani naikin gaji PNS 2 kali dalam 21 bulan, kecuali pemerintah Gus Dur. Sebetulnya sederhana, pegawai negeri sipil gajinya rendah, daya beli anjlok kalau nggak dipompa. Ya kita pompa, kita naikin gaji PNS. PNS punya daya beli, ekonominya pulih kembali gitu. Nah yang gini-gini, banyak yang nggak nangkep ilmu begini, nganggep kalau naikin gaji pasti inflasi, pasti segala macam. Yang lain banyak restrukturisasi perusahaan yang kami lakukan. Yang paling spektakuler adalah PLN. Waktu itu modalnya minus 9 triliun. Direksinya datang sama saya, minta disuntik oleh pemerintah. Saya katakan, saya tidak bersedia, kecuali saudara mengundurin diri semua. Nggak ada yang mengundurin diri. Akhirnya kita lakukan revaluasi aset. Aset PLN naik dari 50 triliun ke 210 triliun. Kenaikan aset ini kami pompakan ke modal. Modal naik dari minus 9 triliun ke 104 triliun. Sisanya kami pakai sebagai modal kerja. Mohon maaf saudara-saudara, belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia nyelamatin BUMN tanpa uang. Kalau nyelamatin pakai uang itu mudah sekali. Nah, kami bisa lakukan gitu karena mohon maaf, seperti Pak Mahfud, Ibu Khofifah dipercaya sama Gus Dur. Rizal terserah kamu aja lah, kamu apain aja. Iya kan? Jadi nggak usah lapor, mesti begini, mesti gitu. Kadang-kadang kita laporin pun kagak ngerti kan. Tapi Gus Dur percaya, Rizal beresin deh, terserah kamu. Nah yang kedua, PLN pada waktu itu banyak proyek listrik swasta dengan asing. Terutama dengan keluarga Pak Harto, keluarga Menteri Ekonominya waktu itu. Di mana harga bikin listrik ditandatangani 7, 9, bahkan ada yang 12 sen. Padahal waktu itu di seluruh dunia bikin listrik hanya 3,5 sen. Sehingga total utang PLN 85 miliar dolar. Setengah dari utang negara. Kalau digabungin, utang Indonesia itu udah 270 miliar dolar. Hancur lagi kita. Kami cari akal bagaimana bisa negosiasi utang. Karena kalau pakai cara legal, sebelumnya dicoba oleh Pak Habibie, waktu di Rut PLN namanya Pak Satria, kalah di pengadilan internasional. Akhirnya kami ketemu jalannya, kami undang teman kami yang kebetulan redaktur di Wall Street Journal.
Ini asing-asing brengsek. Ngajarin kita supaya fair, supaya transparan, tapi mereka deal proyek listrik sama keluarga Soeharto, di luar negeri harganya 3,5 sen, kita harganya 7 2 kali sampai 12 sen. Ini nggak benar. Tolong bantu. Akhirnya dia muat di artikel halaman 1 Wall Street Journal, 3 halaman, 3 hari berturut-turut, bahwa ini asing-asing brengsek, Pat Gulipat dengan diktator, ngecat rakyat Indonesia listrik 2-4 kalinya. Saudara tahu efeknya, begitu ini masuk halaman 1 Wall Street Journal, pemilik listrik swasta ini asing-asing, datang pakai jas sama dasi ke Indonesia, mau damai, daripada kena kasus nanti. Akhirnya semua damai, kami cuma gagal di Python, karena salah satu press Pelton itu Menteri Luar Negerinya Clinton. Dan ada pejabat yang juga main lah sehingga harganya sangat tinggi. Tapi yang lainnya berhasil kami tekan ke 4 sen. Bapak Ibu, belum pernah dalam sejarah Indonesia modern, utang dari 85 miliar dolar kami berhasil turunkan hanya 35 miliar dolar. 50 miliar dolar potongan utang, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Sekali lagi itu hanya mungkin karena presidennya Gus Dur. Kalau presiden yang lain pasti dilobi, jangan begini, jangan begitu, ya kan? Apa? Kalau Gus Dur mah selama rasional, selama bagus ya kerjain gitu lah. Jadi saya nggak ragu-ragu ambil tindakan gini. Kalau yang lain barangkali wah dapat bisikan dari sana, bisikan dari sini, ini jangan, itu jangan. Sehingga kita tidak mengambil keputusan yang terbaik. Yang kedua, waktu itu saya kepala Bulog, Gus Dur telepon, Rizal, itu proyek Pak Habibie, IPTN rugi terus ratusan miliar. Kamu beresin. Gus Dur salah telepon Gus. Saya ketua Bulog Gus. Telepon Menteri BUMN atau Menteri Industri. Enggak, Gus Dur bilang, saya maunya kamu. Loh Gus, saya waktu muda suka ngeritik Pak Habibie. Saya senang industri penerbangannya, jangan salah, aircraft industry. Tapi saya nggak suka gaya Habibie yang serba mahal. Ya, sehingga tidak memperhitungkan faktor ekonominya merugi. Saya cerita Gus Dur, saya tukang ngeritik dia waktu muda Gus. Gus Dur bilang, kamu kena karma. Ngapain kamu waktu muda ngeritik? Kamu harus beresin. Kita masih mau ngeles nih. Tapi memang Gus Dur susah kalau kita ngeles. Saya bilang, Gus, apa kata orang kalau ketua Bulog cawe-cawe beresin IPTN? Gus Dur bilang, gitu aja kamu repot. Kasih aja nomor telepon saya. Akhirnya kita beresin. Saya bilang sama teman-teman di IPTN, jangan lagi sekedar buat pesawat sendiri, tapi kerjakan outsourcing buat part komponen Boeing sama Airbus. Karena di situ yang ada duitnya. Saya restructure utang IPTN, kami ganti paradigmanya. Bukan sekedar aircraft industry, tapi competitive aircraft industry. Jadi bukan sekedar bikin industri pesawat, tapi industri pesawat yang kompetitif. Paradigmnya kita ubah. Yang keempat kami ganti namanya dari IPTN Partai Dirgantara Indonesia. Karena maunya IMF segala bubarin aja ini. Dari dulu IMF Bank Dunia maunya bubar. Saya tahan, saya nggak mau. Kita perlu industri penerbangan. Dan kita bikinin blueprintnya, saya katakan dalam 2 tahun harus untung, biar kata 10 miliar. Saya angkat direksi yang baru, Saudara Yusman, kebetulan teman saya bilang kalau kamu nggak perform 2 tahun, biar teman saya harus ganti. Ya, dan dalam 2 tahun untung sekitar 16 miliar. Ya. Sebetulnya ada satu fase lagi. Yang saya udah mulai tapi gagal karena pemerintah Gus Dur diganti. Saya waktu itu kepengen
Belajar dari pengalaman Airbus Industry. Airbus itu tadinya pesawat buatan Perancis. Barang bagus kagak ada yang beli. Tapi kemudian Airbus dia atur supaya negara Eropa lainnya jadi pemegang saham, termasuk Jerman. Sehingga mereka merasa membeli barangnya sendiri kalau beli Airbus. Itulah yang menjelaskan kenapa Airbus akhirnya bisa mengalahkan Boeing. Nah, saya waktu itu idenya kita mau ajak negara ASEAN lainnya jadi pemegang saham dari PT Dirgantara Indonesia. Saya telepon Mahathir setuju, saya bilang saya mau invest 100 juta dolar. Saya telepon Thaksin waktu itu setuju 100 juta dolar. Yang ketiga, Sultan Brunei setuju 200 juta dolar. Mereka hanya minority. Nah, seandainya negara ASEAN pemilik dari Dirgantara Indonesia, maka kalau mereka beli pesawat buatan DI, mereka merasa beli produk sendiri, dapat prioritas. Karena bangsa kita ini pinter bikin produk, bikin lukisan, bikin patung pinter, tapi ngejualnya nggak bisa. Nah, kalau negara-negara ini jadi pemilik, maka Indonesia akan menguasai bisnis aircraft di Asia Tenggara. Demikian juga dengan PAL, dengan lain-lainnya. Kalau kita lakukan strategic alliance itu, pasti ini jadi raksasa di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Ini nggak kesampaian, tapi Gus Solah tolong doain, nggak lama lagi akan kesampaian kok, kita akan kerjain. Nah, saudara-saudara, esensinya kenapa sih Gus Dur bisa pilih orang-orang yang memang terbaik? Pak Mahfud dalam bidang yang terbaik, Ibu Khofifah dalam bidang yang terbaik. Saya tahu Pak Jokowi juga berat lepas Ibu Khofifah, karena dia orang kerja di dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial atau apa, dia agresif sekali, aktif sekali. Ya, saya tahu Pak Jokowi juga sulit buat cari pengganti ya yang sehebat Ibu Khofifah, yang hatinya sama rakyat. Kenapa Gus Dur bisa begitu? Karena Gus Dur menerapkan apa yang disebut sebagai meritokrasi. Yang terbaik yang diambil. Memang dalam beberapa pemilihan menteri gagal. Karena dipaksakan oleh partai-partai, pilih si ini padahal nggak punya kemampuan apa-apa. Ya, saya mohon maaf sebetulnya udah dijanjikan sejak awal kabinet Gus Dur yang pertama. Tapi waktu itu Pak Amin Rais ngotot Menteri Keuangan harus dari PAN, ya udah Rizal Ramli geser gitu loh. Nah, tetapi Gus Dur dengan menerapkan meritokrasi akhirnya bisa pilih yang baik-baik. Dan kalau ada yang nggak baik, dikasih aja 3 bulan. Nanti rakyat pasti ngomong si ini nggak bisa, si itu nggak bisa, ya ganti aja gitu aja repot gitu. Akhirnya dapat. Yang lain adalah keberanian Gus Dur untuk rekrut anak-anak muda. Saya nggak kebayang waktu itu Khofifah masih muda banget, ya. Muhaimin lain-lain masih muda banget lah, nggak punya jam terbang, nggak punya pengalaman. Saiful, tapi Gus Dur berani tarik anak-anak muda. Dia percaya dengan anak-anak muda, walaupun ada yang mengkhianatinya ya. Tapi ada yang terus tetap loyal. Pak Mahfud tetap loyal, Ibu Khofifah tetap loyal, saya tetap loyal, dan sekali lagi, saya tutup Gus Solah dengan joke. Udah berulang-ulang, tapi joke ini selalu saya ingin katakan. Di sorga, wakil dari negara-negara seluruh dunia menghadap Allah, protes dari Skandinavia, Norwegia, Denmark, Swedia, protes sama Allah. Allah nggak adil. Kita hanya dikasih matahari 3 bulan. Harus nanam tanaman makanan dalam 3 bulan. Harus bisa nyimpen 1 tahun. Negara kesayangan Allah, Indonesia, matahari sepanjang tahun. Tapi rakyatnya nggak bisa simpen makanan seminggu. Dari Australia protes. Allah tidak adil.
Karena 3/4 dari benua Australia gurun pasir. Air tanah nggak cukup buat minum. Kita mesti nampung air hujan buat minum, buat peternakan, buat pertanian. Negara kesayangan Allah yang namanya Indonesia, hujan nggak habis-habis sampai banjir. Dari Jepang, Korea, Taiwan, protes. Allah nggak adil. Kita nggak ada sumber daya alam. Negara kesayangan Allah Indonesia, sumber daya alamnya luar biasa. Kita mesti beli biji besi dari Indonesia. Beli aluminium dari Indonesia. Beli gas dari Indonesia, gas alam. Di Taiwan, di Korea, gasnya diubah jadi petrochemical. Bahan plastik, lain-lain, kita jual lagi ke Indonesia. Harganya 7 kalinya. Kita memang jadi kaya raya, Indonesia ya tetap aja miskin. Tapi Allah nggak adil, karena kita nggak dikasih sumber daya alam. Akhirnya Allah mengaku, memang saya sayang sekali Indonesia. Saya kasih matahari sepanjang tahun supaya bisa nanam apapun. Saya kasih hujan berlimpah supaya bisa nanam apapun. Sumber daya alam paling hebat, rakyatnya baik-baik. Tapi mohon maaf, saya belum pernah kasih Indonesia pemimpin hebat. Kecuali Bung Karno dan Gus Dur. Tapi saya kasih Malaysia Mahathir. Sehingga Malaysia 5 kali lebih maju dari Sumatera. Kalau enggak, Malaysia enggak akan ada bedanya dengan Sumatera. Singapura saya kasih Lee Kuan Yew. Kalau tidak, hanya jadi pelabuhan becek di Asia Tenggara. Sampai sekarang. Cina saya kasih Deng Xiaoping, Zhu Rongji. Kalau tidak, mereka lebih miskin dari rakyat kita. Karena saya kasih pemimpin hebat, mereka sekarang negara nomor 2, paling kaya, paling kuat, segala macam di dunia. Wakil-wakil negara ini nanya, kenapa Allah tidak kasih lagi Indonesia pemimpin hebat? Allah jawab, karena rakyatnya kalau setiap kali pilkada, kalau Gus Dur bilang kata, bukan pilkada, pilkadal, karena isinya banyakan kadal. Kecuali Bu Khofifah. Karena setiap kali pilkada, setiap kali pemilihan presiden, rakyatnya berdoa begini, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kami uang 100.000. Dikasih 100.000-nya, nyolong dari mana, dari Senturi, nyolong dari apa, nggak jelas. Tapi nggak pernah dikasih pemimpin hebat. Dan dia bilang ibu-ibunya, gadis-gadisnya, kalau berdoa memilih pemimpin kayak begini, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kami pemimpin yang gagah, yang ganteng, seolah-olah mau cari suami. Dikasih yang gagah, ganteng, 10 tahun nggak bisa bikin apa-apa. Saudara-saudara, mudah-mudahan pilkada tahun depan, pemilihan presiden yang akan datang, rakyat kita tidak berdoa demikian lagi. Mudah-mudahan rakyat kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kami pemimpin yang amanah. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah kami pemimpin yang hebat, yang bisa memakmurkan bangsa kami, yang bisa membuat Indonesia negara disegani di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rizal Ramli, dan saat ini akan kita saksikan bersama pidato kesaksian dari sahabat ketiga, yaitu Ibu Dr. Anda Khofifah Indar Parawangsa yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia kelima di masa Presiden Gus Dur menjabat. Terus saksikan di TV Sebelah Nusantara, santun menyejukkan. 3 kali Gus Dur sebelum menyampaikan pesan, Mbak, kalau nanti saya meninggal,
tolong di batu nisan ditulisi The Humanist Died Here. Alhamdulillah, setahun terakhir ini di batu nisan Gus Dur ditulisi Here Rest a Humanist. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Alisa. Cintanya Gus Dur kepada sesama itu menjadikan Gus Dur memberikan perlindungan, memberikan payung, memberikan pemagaran, jangan sampai kemudian ada penistaan terhadap kelompok dan golongan tertentu. Suatu saat ketika Gus Dur sedang menjadi presiden dan beliau memberikan pidato dalam forum yang sangat prestigious di Amerika, Gus Dur menyampaikan begini, di negeri saya melindungi minoritas. Tolong di negeri Anda lindungi minoritas. Saya rasa hanya Gus Dur yang punya kemampuan menyampaikan itu, bukan sekedar keberanian, bahwa menyampaikan pesan seperti ini dilakukan oleh seorang Gus Dur di Amerika. Beliau sampaikan di negeri saya lindungi minoritas. Maka di negeri Anda, tolong lindungi minoritas. Jadi ada proses resiprokal, proses timbal balik. Itu yang dilakukan oleh seorang Gus Dur yang seringkali, pangapunten, warga NU tidak semua nutut mengikuti pikiran-pikiran besar seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam posisi seperti itu, hari ini bersama-sama kita berkhidmat pada hall yang ke-8, kalau MC menyebut ini adalah kesaksian sahabat, saya mungkin lebih pantas kesaksian seorang santri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bahkan mungkin menjadi santri pun saya juga belum lulus. Banyak hal yang saya melihat kehati-hatian seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika menentukan pos-pos jabatan strategis. Mungkin di antara kita tidak banyak yang tahu, ketika Gus Dur akan menentukan Direktur Utama pos strategis BUMN tertentu, Pak Rizal, saya tiba-tiba ditugaskan Gus Dur, Mbak tolong cek alamat ini, nomor ini. Setelah itu saya melapor, Gus Dur rumahnya seperti ini, orangnya seperti ini. Kalau hari ini mungkin banyak sekali referensi-referensi itu, mungkin 1 dari BIN, 2 dari KPK, 3 dari PPATK. Tapi Gus Dur masih menugaskan kembali santrinya untuk ngecek orang ini seperti apa, karena itu akan menjadi kelengkapan seorang Gus Dur dalam mengambil pertimbangan. Dan akhirnya diputuskan apakah orang ini memiliki integritas moral untuk menduduki pos-pos strategis tertentu. Ketika Gus Dur menjadi presiden, betapa banyak orang yang mengidentifikasi diri sebagai orang NU. Kalau dia tidak NU, dia akan cari bapaknya. Kalau bapaknya tidak NU, dia akan cari mbahnya. Kalau dia pun tidak, dia akan cari istrinya. Dia akan cari, pokoknya referensi di mana dia menjadi bagian dari keluarga besar NU. Sehingga NU pada saat itu menjadi label yang sangat strategis bagi orang yang ingin kedekatannya dengan seorang presiden itu diakui. Dia akan sampaikan bahwa, oh ya mbah saya dulu Rois Surya, atau dulu ibu mertua saya pimpinan muslimat dan seterusnya. Hari ini kita butuh de facto
bahwa diversifikasi profesi di lingkungan NU sudah makin bisa memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan bagaimana kemerdekaan ini kita isi. Bapak Ibu semua, para kiai yang saya hormati, ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden, bagaimana proses pendaftaran Gus Dur dan Bu Mega sebagai presiden dan wakil presiden. Kebetulan tanggal 22 yang lalu saya menyampaikan testimoni itu di Ciganjur. Saya ingin menyampaikan ketika Gus Dur menjadi presiden dan kemudian beliau memilih di Wisma Negara, salah satu yang mendampingi beliau merumuskan kabinet-kabinet dan kemudian siapa orang-orang yang beliau akan pasang di dalamnya, salah satunya saya. Ketika kemudian saya membawa usulan dari 7 orang guru besar IPB untuk memutuskan satu portofolio kementerian baru, Kementerian Maritim. Akhirnya kemudian Gus Dur memutuskan Pak Sarwono Kusuma Atmaja menjadi Menteri Kelautan. Saya menyampaikan, Gus Dur, yang pakar kelautan itu kakaknya. Kok yang Gus Dur tunjuk jadi menteri, ini adiknya. Jawabannya hampir sama dengan yang Pak Mahfud tadi. Sudahlah Mbak Hovifah, biar nanti dia tanya sama kakaknya bagaimana ngurus Kementerian Kelautan. Karena Gus Dur menghitung integritas moral dari orang yang akan dipilih menjadi Menteri Kelautan. Saya melihat banyak tokoh yang sowan Gus Dur ingin menempatkan kader-kader strategisnya di dalam struktur kabinet dan seterusnya. Saya termasuk yang mendapatkan tugas menelpon beberapa menteri. Salah satu yang ditugaskan kepada saya adalah menelpon Ibu Profesor Saparina Sadli menjadi Menteri Peranan Wanita. Saya sampaikan, Bu Sadli, besok tolong jam 9 Ibu ke Wisma Negara. Ibu diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi Menteri Peranan Wanita. Besoknya, Bu Saparina Sadli kira-kira jam 11 menelpon saya. Mbak Hovifah, tolong yang jadi menteri sampean saja. Saya bilang, bukannya saya yang menelpon Bu Sadli tadi malam. Iya, saya terlalu tua untuk menjadi menteri. Saya sudah berumur 70 tahun. Ketika diumumkan menjadi Menteri Peranan Wanita, jam 5 sore saya telepon Pak Alwi Shihab. Pak Alwi, saya nggak mau jadi menteri, biar saya jaga gawang di DPR, karena waktu itu saya sudah mendapat penugasan Gus Dur, Wakil Ketua DPR RI. Besok paginya, saya sowan Gus Dur bersama almarhumah Ibu Umroh Mahfudoh. Jam 8 pagi saya sowan beliau, saya matur, Gus Dur, tidak salah saya ditugaskan jadi Menteri Peranan Wanita. Ya karena Bu Sadli maunya Mbak Hovifah, saya milih Bu Sadli. Bu Sadli merasa terlalu tua, akhirnya Bu Sadli milih Mbak Hovifah. Saya percaya yang dipilih Bu Sadli memiliki kompetensi yang bagus, kata Gus Dur. Akhirnya saya bilang begini, Gus Dur, saya 3 bulan terakhir itu yang terus-menerus menyampaikan bubarkan Kementerian Peranan Wanita. Kalau saya jadi menteri, tidak enak rasanya. Kata Gus Dur, sudahlah Mbak Hovifah, mau sebut kementerian apa, yang penting jangan mundur. Saya usul Gus Dur, jangan Menteri Peranan Wanita, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Apa bedanya? Beliau tanya. Ketika saya menjelaskan, beliau terima. Kemudian saya sampaikan, Gus Dur, sebetulnya saya pernah janji sama
Bunyai Wahid Hasyim. 12 hari sebelum beliau wafat, beliau sebetulnya minta buku tentang keluarga sejahtera. Waktu itu saya matur beliau, saya mau kirim. Tapi beliau dawuh, Mbak Hovifah enggak usah dikirim, nanti saya ambil sendiri. 12 hari setelah itu beliau wafat. Oh, berarti sampean kalau gitu Menteri Peranan Wanita merangkap kepala BKKBN. Waduh, saya matur Gus Dur, anak saya sudah 3. Kalau anak saya sudah 3, KB itu biasanya 2 anak cukup. Ya saman bikin saja keluarga berkualitas atau apa. Jadilah kemudian tagline BKKBN bukan 2 anak cukup, jadilah keluarga berkualitas. Nggak taunya jadi menteri dapat setahun, hamil lagi. Waduh, saya bilang bagaimana ini Gus Dur? Beliau tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang saya nggak duga sebelumnya. Mbak, nanti kalau dekat-dekat melahirkan, tolong kasih tahu ibunya anak-anak Bu Sinta. Saya itu punya jarik yang kalau perempuan melahirkan pakai jarik itu ternyata kelahirannya lancar. Wah, dan itu betul. Saya akhirnya pinjam jariknya beliau dari Bu Sinta waktu itu, adiknya beliau ngasih saya. Ternyata cerita ini oleh Gus Dur disampaikan pada Hari Keluarga Nasional. Beliau sampaikan bahwa beliau punya jarik yang kalau ada ibu-ibu mau melahirkan, menggunakan jarik itu maka kelahirannya lancar. Karena ini yang menyampaikan Presiden, bisa dibayangkan. Yang namanya kepala BKKBN sehari itu bisa 100 kali saya dapat SMS atau telepon, Ibu Menteri saya mau pinjam jariknya Pak Presiden karena istri saya mau melahirkan dan seterusnya. Saya tidak tahu Mbak Lisa jarik itu sekarang ada di mana, tapi waktu itu berputar itu jarik. Jadi ada yang ternyata bisa menjadi bagian dari proses kelahiran, percaya tidak percaya, jarik yang disimpan oleh Bu Sinta itu ternyata bisa memberikan bantuan proses persalinan yang mudah dan tidak terasa bagi ibu-ibu yang melahirkan. Kalau itu saya sampaikan di sini tidak berarti saya minta ibu-ibu beranak banyak. Tapi bahwa Gus Dur itu punya jimat. Salah satu jimatnya beliau adalah jari itu. Para kiai, bunyai, bapak ibu yang saya hormati, terakhir karena saya lebih senang mengidentifikasi sebagai santrinya Gus Dur, di samping kita ini ada makbarohnya pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ada makbarohnya Bunyai Wahid Hasyim dan seluruh dzurriyyah yang ada di sini. Saya ingin mengakhiri dengan menukil kembali ayat yang tadi dibaca oleh qori kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayat ini yang mungkin menjadi referensi kita semua kenapa kita ber-NU. Kalau kita sempat hadir pada hallnya Gus Dur, kita insya Allah tidak pernah berhenti mengikuti teladan Bunyai Wahid Hasyim, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka jikalau pada saatnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari beserta dzurriyyahnya masuk surganya Allah,
mudah-mudahan kita semua akan diakui sebagai pengikut beliau. Pengikut yang mengikuti perjuangan-perjuangan beliau dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surganya Allah secara berombong-rombongan. Ikut rombongan siapa kita akan masuk surganya Allah. Kiai Solah, ini yang sering saya sampaikan kepada warga muslimat, supaya ada referensi kenapa mereka bermuslimat, kenapa ada referensi kenapa mereka menjadi anggota Nahdlatul Ulama, supaya ada referensi kenapa mereka mengikuti jejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Hasyim, dan terutama kenapa kita mengikuti jejak perjuangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hal-hal seperti ini menjadi penting kita bangun referensi kita bersama, termasuk adalah saya ingin menyampaikan yang tadi disampaikan Pak Mahfud, sebetulnya bukan zakat, sedekah. Saya melihat kenapa Gus Dur ini kok balaknya banyak. Ini di luar dari proses kontestasi dari politik yang sedang terjadi pada saat itu. Saya mengambil inisiatif karena sedekah itu lidaf'il bala. Sedapatnya saya berbagi kepada teman-teman, ayo cari di traffic light sana, ayo cari di tempat permukiman yang kumuh di mana. Dan saya ingin menyampaikan Kiai Salahuddin dan Mbak Alisa Wahid, antara lain dulu yang mengirimkan uang 60 juta, 20 ribuan semua itu adalah Bapak Dr. Rizal Ramli. Insya Allah Pak Rizal, tidak ada satu lembar pun yang masuk di kantong saya. Semua saya bagi dalam waktu mungkin hampir 2 bulan. Tiap hari saya berkeliling dari kampung ke kampung. Teman-teman saya minta juga berkeliling. Kita membagikan itu, saya sampaikan, ini sedekahnya Gus Dur ya, sedekahnya Gus Dur ya, doakan Gus Dur ya. Karena saya merasa bahwa hari itu yang kita berharap akan bisa memberikan perlindungan keselamatan bukan semata kepada Gus Dur, tapi perlindungan dan keselamatan kepada bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Kiai Salahuddin Wahid, Mbak Alisa, saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian. Pasti sangat banyak di antara yang rawuh di sini punya proses pembelajaran yang sangat bermakna dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka yang saya sampaikan barangkali bisa menjadi bagian dari pengayaan yang sudah Bapak Ibu sekalian sudah dapatkan selama ini dari seorang Gus Dur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.